Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin jamaah, a'azzakumullah. Pada kesempatan siang hari ini melanjutkan pembahasan kita pada pembahasan al-usul ats-tsalatsah. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan macam-macam ibadah di halaman ke-25. Dan pembahasan ini termasuk lub atau inti dari pembahasan risalah ini. Agar kita memurnikan berbagai macam ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan di pertemuan lalu sebelum kita masuk kepada apa yang disebutkan oleh Al-Musannif, penulis kitab ini Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala, kita ulangi sedikit bahwa ibadah itu adalah ghayatu al-adhul wal khudu'. Betul-betul merendah diri, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ditinjau dari sisi macam-macam ibadah pada anggota tubuh kita, ada berupa ibadah hati. Ibadah hati itu ada dua macam. Ada keyakinan, i'tiqad, nanti disebut di sini oleh Asy-Syaikh dengan iman. Yang kedua yaitu amalan hati, seperti cinta, takut, berharap. Lalu kemudian ada ibadah badan. Ibadah badan ini mencakup ucapan lisan, nanti ada doa. Itu termasuk ibadah lisan, perkataan. Ada juga ibadah anggota badan, seperti sujud, ruku, dan seterusnya. Nah, maka oleh karena itu, ini ibadah, itu segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Baik itu berupa amalan hati, ibadah hati, iman, ataupun takut, berharap. Begitu juga lisan dan juga perbuatan anggota badan. Maka Asy-Syaikh rahimahullah ketika mengatakan anwa'ul ibadati, macam-macam ibadah, allati amarallahu biha, yang Allah perintahkan, itu seperti mithlul Islam, seperti Islam. Yang dimaksud dengan perkataan Islam di sini adalah amalan zahir, ucapan syahadat, mengerjakan salat, kemudian zakat, saum, dan haji. Itu semua amalan zahir. Dan kita sudah sebutkan tadi macam-macam ibadah. Wal iman, dan seperti iman, ini amalan hati. Dia meyakini atau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, dan seterusnya.
Jadi kata Islam dan kata iman apabila disebutkan bersamaan, maknanya memiliki makna yang spesifik. Islam pada amalan hati, iman pada keyakinan yang di dalam hati, pada amalan badan, Islam pada amalan badan, sedangkan iman lebih kepada amalan yang ada di dalam hati. Maksudnya di sini iman adalah keyakinan. Lalu kemudian ihsan, wal ihsan dan ihsan. Ihsan itu bahasa lainnya melakukan sesuatu dengan kesungguhan dan pada puncaknya, optimal. Ihsan itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang makna ihsan di dalam hadis Jibril, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jadi sungguh-sungguh betul sampai pada puncak yang tertinggi. Kalau belum bisa pada yang ini, pada level ini, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau belum bisa sampai pada level engkau yang seakan-akan melihat Allah, maka Allah yang mengawasimu. Ini jadi ada dua level, ada dua tingkatan ihsan. Ya, sungguh-sungguh beribadah sampai puncak yang tertinggi sehingga seakan-akan dia melihat Allah Rabbul Alamin. Kalau dia tidak bisa, maka dia meyakini betul bahwa Allah yang mengawasinya. Allah selalu memantaunya. Jadi ini termasuk bagian pada ibadah juga. Wa minhu, dan termasuk ibadah juga adalah ad-du'a, berdoa. Berdoa, doa secara bahasa berarti memanggil, Pak, menyeru. Jadi orang memanggil nama Allah itu ada dua macam. Memanggil nama Allah karena memang dia dalam rangka beribadah kepada Allah. Misalnya seperti orang membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Itu kan panggilan, seruan. Aku sambut seruanmu ya Allah. Ya Allah, aku datangi panggilanmu ya Allah. Tapi itu dalam rangka beribadah. Dia nggak ada permintaan apa-apa. Memang baca talbiyah itu bagian daripada rangkaian ibadah. Baik itu umrah ataupun apa? Haji. Itu namanya doa ibadah. Tidak ada permintaan isinya, nggak ada minta. Dia hanya panggil nama Allah. Memang dalam rangka beribadah kepada Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Dia nggak ada doa, nggak ada permintaan apa-apa. Nggak ada masalah, soal. Yang kedua, doaul masalah. Doa yang di dalamnya ada permintaan. Dia panggil nama Allah, memang ada mau minta dia. Rabbana, wahai Rabb kami. Itu kan doanya di situ tuh, Pak. Wahai Rabb kami, atina, berikanlah kepada kami. Fid dunya hasanah, di dunia kebaikan lah. Itu mintanya. Wa fil akhirati hasanah, dan berikan kepada kami kebaikan juga di akhirat. Wa qina azabannar, jaga kami dari api neraka. Dia di depan memanggil Allah, Rabbana, wahai Rabb kami, itu memanggil. Doa itu. Seruannya di situ. Nah, lanjutannya isinya permintaan. Makanya ada dua macam, para ulama sering menjelaskan, ada doaul ibadah, doa ibadah, kita memanggil nama Allah, Allahumma, Allahumma, tapi untuk beribadah. Labbaik Allahumma labbaik. Karena itu bagian dari rangkaian ibadah itu. Isinya nggak ada permintaan apa-apa, hanya seruan saja. Ya Allah, aku sembut panggilanmu ya Allah. Hanya begitu saja. Tetapi ada doa yang memang kita mengangkat hajat kita kepada Allah. Berikan kepada kami, lindungi kami, jauhkan kami. Nah, doa yang di dalamnya ada permintaan itu pun termasuk ibadah. Makanya ini kaidah penting yang harus kita ingat. Terkadang kata doa di dalam ibadah, di dalam Al-Quran itu maknanya sama dengan ibadah. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yunus ayat ke-18. Mereka berdoa, yad'una min dunillah walladzina yad'una min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka orang-orang yang menyeru, memanggil nama selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat serta manfaat bagi mereka. Di situ redaksinya yad'un. Tapi maksudnya beribadah, Pak. Maksudnya beribadah. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ghafir ayat ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berkata, berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan ijabah kalian. Walladzina, dan orang-orang yang mereka yastakbiruna an ibadati, dan orang-orang yang sombong dari beribadah kepada Allah. Di atas disebut doa, di bawah disebut ibadah.
Berdoalah kepadaku, aku akan ijabah. Lanjutan ayatnya, walladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Di atas disebut doa, di bawah disebut ibadah. Maka langsung keluar hadis diriwayatkan dari Imam Tirmidzi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah apa? Ibadah. Yang intinya bahwa poros. Karena dalam redaksi yang lain, ad-du'a'u mukhul ibadah. Namun yang ini lemah, ada kelemahan. Maknanya sahih tapi hadis dengan lafaz ini ada kelemahan. Yang sahih ad-du'a huwal ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah, intinya ibadah. Kenapa begitu? Karena tadi sudah dibedakan oleh para ulama. Ada yang doa memang ibadah. Anda panggil nama Allah. Kita tuh di dalam sholat tuh nyebut-nyebut, manggil-manggil nama Allah terus kan? Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Ada ujungnya doa. Allahumma gfirli. Rabbi gfirli. Rabbi gfirli. Rabbi gfirli. At-tahiyyatu lillah. Dan seterusnya. Intinya kita beribadah kepada Allah, menyebut-nyebut nama Allah, menyanjung-nyanjung nama Allah, menyeru nama Allah, agar kita diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi apa yang kita harapkan, dijauhkan dari hal-hal yang kita takutkan, termasuk apa? Neraka. Oleh karena itu Nabi sabdakan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Nah, doa ini bagian daripada ibadah lisan. Lisannya berucap, hatinya berharap. Kalau sesuatu itu yang dia sebut sesuatu yang dia harapkan seperti surga, lisannya berucap, ya Allah, aku memohon surga. Hatinya berharap. Kalau misalnya dia mohon perlindungan, aku mohon perlindungan dari neraka. Lisannya berucap, hatinya takut. Lihat ketersesuaiannya. Jadi bukan lisannya, hatinya yang berucap, bukan. Karena kalau hati berucap itu keyakinan namanya. Makanya para ulama menyebutkan qaulul qalbi, ucapan hati itu sama dengan keyakinan, i'tiqad. Doa itu bukan dalam hati, diucapkan. Qaul. Hati beramal. Satu. Yang namanya ucapan hati itu satu. Kita meyakini adanya surga. Itu dulu, Pak. Itu namanya qaulul qalb. Saya ingin coba contohkan bagaimana ketika dalam satu praktek ibadah itu semua jalan, lisan jalan, hati jalan. Ucapan hati sama dengan keyakinan. Kita yakin surga itu ada. Satu. Kedua, lisan kita minta, berharap, masukkan kami ke dalam surga ya Allah. Aku mohon kepadamu surga ya Allah. Hati berharap. Sekarang Anda, qaulul qalbinya, keyakinan hati bahwa Anda enggak yakin surga itu ada. Buat apa Anda? Allahumma inni as'alukal jannah. Bagaimana Anda mau berharap? Ditambah lagi misalnya, kita baca ini di dalam bagian-bagian sholat kita. Misalnya lagi sujud. Kita lagi sujud lalu kita berdoa, ya Allah aku memohon kepadamu surga. Hati sudah mengucapkan, ucapan hati itu maksudnya meyakini surga ada. Itu namanya ucapan hati, Pak. Bukan lafaz doanya diucapin dalam hati, bukan. Itu bukan doa jadinya. Dan itu bukan kerjaannya hati, bukan. Ucapan hati itu meyakini surga ada, lisannya berkata, ya Allah aku memohon kepadamu surga. Lalu kemudian hatinya beramal, berharap. Lalu anggota tubuhnya, kalau kita pas lagi sedang sujud, anggota tubuhnya sedang sujud. Lihat, lengkap semuanya nih. Perhatikan komposisi ibadah ini lengkap semuanya. Ucapan hati, ucapan lisan, perbuatan hati, perbuatan anggota badan, anggota tubuh. Oleh karena itu salat itu adalah merupakan satu contoh ibadah hati yang komplit. Semuanya. Misalnya lagi orang tawaf, Pak. Orang apa? Tawaf. Ketika sampai pada rukun yamani, dianjurkan dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Lisan kan? Hati berharap. Sebelum dia berucap, sebelum hati beramal yaitu berharap, hati sudah yakin dulu kalau surga ada, neraka ada. Berikan kami kebaikan di dunia,
kebaikan di akhirat, yaitu surga, jagalah kami dari siksa api neraka. Lah kalau ucapan hati, keyakinannya hati tidak meyakini surga neraka ada, buat apa Anda berdoa itu? Badannya sedang tawaf keliling. Nah itu. Tubuhnya sedang bergerak juga, tawaf keliling. Dari sampai rukun Yamani dia baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai di sejajar dengan Hajar Aswad, dia angkat tangannya, zikir. Allahu Akbar, mengagungkan Allah. Dia yakin, ini ucapan hatinya, dia yakin tidak ada yang lebih besar melebihi Allah Rabbul Alamin. Lisan berucap Allahu Akbar, hati, amalan hatinya apa? Mengagungkan Allah, ta'zimullah, sambil angkat tangannya sambil gerak. Jadi ibadah itu pada dasarnya yang selalu ada, satu, ibadah hati. Kedua, ibadah lisan. Baru kemudian yang ketiga, anggota badan. Karena orang baca Al-Quran, Pak. Baca Al-Quran itu cuma ibadah hati sama ibadah lisan, Pak. Tapi harus didahului keyakinan hati dulu. Anda yakin bahwa yang Anda baca adalah kalamullah, firman Allah. Harus yakin itu dulu. Itu satu. Baru lisannya baca. Hatinya berusaha memahami apa yang dia baca. Kalau memang melewati ayat tentang surga dia berharap, melewati ayat-ayat tentang neraka dia takut, melewati ayat-ayat yang menjelaskan tentang keagungan kebesaran Allah, dia mengagungkan Allah, membesarkan Allah Rabbul Alamin. Tapi ada gerak badan enggak? Baca Al-Quran. Ada gerak badan enggak, Pak? Enggak ada, Pak. Zikir, paling gerak badannya di sini kalau memang perlu dihitung kan? Enggak ada Anda gerakan badan. Enggak ada. Ini butuh dalil, Pak. Sebagaimana ruku Anda bergerak karena ada dalilnya, toh? Maka kalau begitu yang sering kita dapati dan yang selalu ada adalah ibadah hati. Baru setelah itu ibadah lisan. Baru setelah itu anggota badan. Karena ada ibadah yang hanya hati dan lisan saja, tidak ada gerakan anggota badan. Maksudnya tubuh ini tidak ada. Tapi kalau gerakan lisan ada. Tadi orang zikir, cukup duduk aja dia zikir. Hatinya berharap, mengagungkan Allah, mensucikan Allah, takut kepada Allah, tunduk kepada Allah. Jadi tidak semua ibadah itu ada gerakan badannya, enggak. Tapi lisan dan hati. Maka duluan hati, lalu lisan. Maka perhatikan apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala inna fil jasadi mudghah. Ingat, di dalam tubuh kita itu ada daging kecil. Terjemahannya orang segumpal daging. Dia baik, semua anggota tubuh baik. Dia buruk, semua anggota tubuh baik. Hati. Kalau dalam ilmu kedokteran ya jantung terjemahannya. Karena ilmu kedokteran bicaranya tentang fungsi organ-organ tubuh. Hati itu gaib. Ya, yang kelihatan ya jantung itu. Yang dibelah oleh malaikat Jibril, dadanya Nabi SAW dikeluarkan, jantung itu, Pak. Itu jantung yang dikeluarin, jantung itu. Karena itu yang zahir. Yang hati itu gaib. Yang jantung itu zahir, bisa dikeluarin. Hatinya mana? Beda hati, beda ati, beda lagi itu. Hati temennya limpa ntar itu. Dia baik. Nah, disitulah tempatnya tadi. Perasaan-perasaan. Cinta, takut, berharap. Itu. Nah, makanya kita di pertemuan lalu kita sudah sebutkan. Para ulama sebutkan porosnya ibadah itu. Bukan cuma ibadah hati. Ada yang menyebutkan ibadah hati. Tapi memang ini tiga-tiganya adalah ibadah hati. Porosnya cinta, takut, berharap. Porosnya. Karena itu nanti menggerakkan yang lain. Dia jadi berkata, berucap. Dia jadi bergerak. Apabila seseorang itu cinta kepada Rasulullah SAW, betul-betul dengan benar, lisannya tak mau mencela, Pak. Bagaimana dia mencela orang yang dia cintai? Kalau dia betul-betul mencintai Allah, mengenal Allah Rabbul Alamin dengan benar, lisannya tak berani mencela Allah Rabbul Alamin. Bagaimana dia mencela Allah yang dia sangat cintai? Kita mencela orang tua aja nggak mau kan? Masa mencela Allah, masa mencela Rasul kan itu? Mencela orang tua aja. Jadi ini hati. Maka oleh karena itu selanjutnya Syekh katakan wal khauf, takut.
amalan hati itu. Warroja, berharap, amalan hati itu. Wattawakul, tawakal, penuh yakin bersandar kepada Allah Rabbul Alamin dalam segala urusannya. Warroghbah, roghbah itu adalah rasa keinginan mencintai sesuatu yang sangat kuat sehingga membuat dia mengejar apa yang dia inginkan. Terjemahan bebasnya di sini penuh minat. Roghbah itu. Jadi dia itu memiliki bagian. Jadi kalau cinta, mahabbah itu cinta secara umum, roghbah itu lebih spesifik lagi. Dia bukan hanya sekedar cinta tapi berusaha untuk mengejar segala apa yang dia cintai itu. Itu namanya roghbah. Penuh minat, penuh motivasi. Susah, bahasa Indonesia susah ini mah. Bahasa Indonesia susah, makanya di sini Anda boleh lihat. Saya juga kenapa lihat terjemahan biar tahu ini dia terjemahinnya apa ini roghbah. Penuh minat. Kalau roghbah itu cabang dari khauf, dia lebih spesifik. Roghbah itu takut, cemas yang disertai berusaha menghindar sekuat tenaga dari apa yang dia takutkan. Dia takut dari neraka, maka dia berusaha menjauhi hal-hal yang bisa mendekatkan. Gak usah nyemplungin dia ke neraka. Mendekatkan ke neraka aja dia jauhin. Maka nanti ada datang larangan-larangan yang bersifat preventif. Agar munculnya bukan sekedar khauf tapi rohbah. Wala taqrabuz zina, jangan deket-deket zina. Jadi deket aja jangan. Deket aja jangan. Maka semua hal-hal yang bisa menghantarkan, bahasa kerennya sekarang feeder. Nah, itu bahasa kerennya sekarang feeder menuju zina dia jauhi. Segala sesuatu yang bisa menghantarkan, mensupport orang untuk kepada perzinahan dijauhi. Itu namanya rohbah, bukan takut biasa. Kalau takut itu adalah hati merasa tidak nyaman, terjadinya sesuatu yang memang dia khawatirkan, ngerasa nggak enak, ngerasa nggak nyaman. Nah, rohbah disertai dengan hati berusaha keras lari darinya. Itu nanti akan mendorong badan. Makanya ada orang yang namanya khauf, takut bertingkat-tingkat, berharap bertingkat-tingkat. Ada yang berharap biasa, Pak. Dia berharap, dan ingat, bedanya berharap dengan angan-angan. Kalau berharap itu disertai dengan dia berupaya meraih apa yang dia harapkan. Itu namanya roja, berharap. Kalau dia tidak berbuat apa-apa untuk meraih apa yang dia harapkan, itu namanya angan-angan. Saya sih berharap begini, terus ya nggak ngapa-ngapain saya. Itu angan-angan. Maka para ulama katakan ar-raja'u ma qaranahul amal. Yang namanya raja itu disertai dengan amal, perbuatan. Wa illa kalau tidak fahuwa umniyah, maka dia angan-angan. Angan-angan pengen berilmu, enggak mau belajar. Angan-angan ingin memiliki akhlak yang baik, enggak mau berlatih. Itu namanya angan-angan. Enggak ada upaya yang dia keluarkan. Nah, semakin kuat upaya yang dia keluarkan untuk bisa meraih apa yang dia harapkan, semakin dia bersemangat, semakin dia termotivasi, semakin dia tinggi minatnya terhadap apa yang dia harapkan, naik menjadi roghbah. Bukan berharap biasa lagi. Kan ada orang usaha biasa aja. Project juga itu, tapi ini sangat dipelajari dari A sampai Z tuntas, dia ingat betul setiap step-stepnya, tahapan-tahapannya dia ikuti. Itu namanya roghbah, naik. Sama kayak orang takut itu pasti dia ngerasa nggak seneng kalau apa yang dia takutkan terjadi, dia tidak suka. Tapi upaya orang untuk menghindari itu kan beda-beda. Semakin dia kuat menjauhi sesuatu yang dia takutin itu, meningkat jadi rohbah. Oleh karena itu ada satu kitab karya Al-Imamul Hafidh Al-Munziri, tajuknya At-Targhib wat Tarhib.
Isinya hadis-hadis, Pak. At-targhib itu artinya memotivasi. Biar orang betul-betul termotivasi, semangat betul, minatnya kuat menuju pada kebaikan. Wat-tarhib bikin orang takut setakut-takutnya biar dia lari menjauh sejauh-jauhnya dari keburukan. Maka yang didatangkan apa? Hadis tentang motivasi, pahala-pahala dan seterusnya. Didatangkan lagi hadis tentang ancaman-ancaman, tarhib agar orang nggak mau mendekat, agar orang tidak mau melakukan. Atau dalam bahasa Al-Quran, basyirau wa nadhira, kasih kabar gembira biar orang termotivasi. Biar minatnya makin tinggi, makin kuat. Nadhiro, kasih ancaman juga. Biar takut. Sehingga tidak jomplang. Hanya takut tapi nggak berharap. Wal khusyu' dan khusyu'. Khusyu' itu kalau diumpamakan suara merendah, Pak. Pelan. Wa khasya'atil aswatu lirrahman. Semua suara tunduk semua nanti di hadapan Allah yang maha luas rahmatnya. Maksudnya nggak ada yang berani bicara kenceng-kenceng. Oleh karena itu kekhusyuan itu identik sekali dengan suara perlahan. Maka berdoa dianjurkan dengan suara perlahan karena mengidentikan kekhusyuan. Bukan dengan yang keras, lantang. Begitu juga zikir. Kecuali zikir yang diperintahkan keras seperti azan, itu pasti itu. Itu azan kan zikir juga. Cuman dia harus keras saja tak datang, cuman nggak keras itu. Wal khasyah, nah ini takut sisi lain. Jadi tadi ada khauf, ada rahbah, ada khasyah. Khasyah itu rasa takut yang disertai dengan mengagungkan. Jadi rasa takut kita kepada neraka, Pak, itu tidak khosyah, Pak. Enggak khosyah. Kenapa? Takut lari kita. Takut menjauh. Itu kalau itu rohbah. Tapi rasa takut kita disertai dengan memuliakan, mengagungkan, jadi mendekat takutnya, bukan menjauh. Itu kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah tapi disertai dengan mengagungkan dan mendekat. Yang takut kepada Allah dengan cara yang seperti ini, mereka hamba-hamba Allah yang berilmu tentang Allah. Dibeda nih, makanya susah ini. Di sini terjemahannya apa ini? Khasyah ini. Nah, diterjemahkan takut, sama nih, sama khauf takut juga. Sama rahbah mirip, itu bedanya. Kalau rahbah itu lari, Pak. Khasyah malah mendekat. Orang takut kepada Allah itu dengan mendekat kepada Allah. Jadi ini rasa takut yang disertai dengan mengagungkan, memuliakan. Karena dia tahu keagungan kebesaran Allah, maka dia tidak berani melanggar aturan Allah. Tidak berani, tidak mau menunaikan perintah Allah, tidak berani. Itu khasyah. Takut tapi malah mendekat, bukan menjauh. Wal inabah. Al-inabah semakna dengan taubat. Bedanya inabah lebih tinggi lagi. Taubat itu artinya dari kata taba yatubu taubatan, kembali kepada Allah dengan meninggalkan maksiat dan mengerjakan ketaatan. Itu taubat. Inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semakin memperkuat ketaatan dan hanya menghadapkan diri kepada Allah. Levelnya di atasnya. Orang meninggalkan maksiat, kembali mengerjakan ketaatan, taubat. Taubat ini. Ketaatan yang makin ditingkatkan, makin sungguh-sungguh dan dia jadikan tujuan utamanya hanya Allah, inabah. Inabah. Wal isti'anah, minta pertolongan agar didatangkan kebaikan. Perhatikan saya tetap baca terjemahannya agar supaya detail-detailnya yang kita belum dapat kita dapat. Meminta pertolongan agar didatangkan kebaikan. Itu namanya isti'anah. Minta tolong agar supaya kita dimudahkan dalam menunaikan kebaikan, isti'anah. Dimudahkan agar bisa mengerjakan ibadah, isti'anah namanya. Makanya digabungkan di dalam suratul Fatihah antara isti'anah dengan ibadah. Iyyaka na'budu,
wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan agar bisa ibadah. Lalu kemudian wal isti'adzah, mohon perlindungan agar supaya yang buruk-buruk tidak mengenai diri kita. Itu isti'adzah namanya, Pak. Wal istighatsah, kalau istighatsah kita sedang mengalami kesulitan, kesusahan agar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya istighatsah. Ini kalau diterjemahin secara bebas minta tolong semua ini. Isti'anah minta tolong, istighatsah minta tolong, isti'adzah juga minta tolong, cuman minta tolong agar dilindungi yang isti'adzah. Jangan sampai yang buruk kena. Wadzabhu, dan menyembelih. Menyembelih juga ibadah. Menyembelih yang seperti kurban, menyembelih seperti akikah. Maka tidak boleh menyembelih untuk dipersembahkan kepada selain Allah, sembelihan persembahan. Nanti yang jadi pembahasan itu. Adapun orang nyembelih untuk makan, bismillah, cukup halal. Asal disembelih sesuai aturan syariat, baca bismillah cukup. Tidak dipersembahkan untuk siapa-siapa, untuk makan. Ada tamu, biar makan bareng sama tamu, sembelih. Atau Anda menyembelih untuk dijual, dagingnya halal. Cukup baca bismillah, lalu kemudian disembelih dengan sesuai aturan syariat. Wan nadhru, nazar. Nazar secara bahasa itu adalah mengharuskan sesuatu, Pak. Ilzamu syai'. Nazar yang dimaksud adalah mengharuskan sesuatu yang tidak wajib. Kita mengharuskan sesuatu pada diri kita, sesuatu yang tidak Allah apa? Wajibkan. Dan nanti ada pembahasan tersendiri. Tapi ini nazar, ingat, termasuk bagian daripada ibadah. Wa ghairu dzalik min anwa'il ibadah, dan selain itu dari macam-macam ibadah, allati amarallahu biha kulluha lillahi ta'ala, yang Allah perintahkan, kulluha lillahi ta'ala, semuanya hanya untuk Allah. Semua ibadah itu tadi, baik ucapan, perbuatan hati, perbuatan anggota tubuh, anggota badan, itu semuanya hanya untuk Allah saja, tidak boleh diperuntukkan untuk selain Allah. Wad dalilu, dan dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang di surat Al-Jin ayat ke-18, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah, maksudnya untuk beribadah kepada Allah, maka jangan kalian menyembah apapun di dalamnya, di dalam masjid tersebut yang selain Allah bersama dengan Allah. Perhatikan redaksinya ma'allah. Jadi Anda nyembah Allah, bersamaan dengan itu nyembah selain Allah, tidak boleh. Anda berharap kepada Allah, bersamaan dengan itu Anda berharap, yang harapannya khusus maknanya ya. Bukan berharap secara umum. Kayak orang, saya berharap ya kamu nanti bisa membantu saya, itu boleh. Karena dia masih hidup dan dia mampu. Itu harapan, maka nanti ada detail-detailnya. Harapan yang seperti tadi apakah boleh? Boleh. Saya berharap nanti anak saya kalau sudah berhasil sukses, dia membantu saya untuk kehidupan saya karena saya bakalan pensiun gak kerja lagi. Boleh gak? Boleh. Bukan itu maksudnya. Makna berharap bukan. Berharap sesuatu yang hanya Allah saja yang bisa melakukannya. Anda gak boleh kecuali hanya kepada Allah. Maka misalnya ada orang berharap kepada orang yang sudah mati, yang dia sendiri sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini kan kesalahan fatal. Saya berharap nanti dia yang sudah wafat ini membantu saya. Ini kesalahan fatal, Pak. Kekeliruan yang fatal. Itu sama saja dia beranggap bahwa dia masih punya kekuatan, dia masih punya kemampuan. Itulah yang kesyirikan itu. Jadi agar dibedakan ya, karena orang seringkali tidak bisa bedakan. Ya saya berharap nanti kamu membantu saya. Wah kamu berharap kepada makhluk kesyirikan. Enggak, lain. Walaupun tetap kita tidak boleh bersandar kepada apa? Kepada makhluk tidak boleh. Tapi ada orang berharap gitu. Misalnya ada orang punya anak, disekolahkan anaknya tinggi, berharap dia punya penghasilan yang baik, lalu kemudian nanti sudah tuanya dia dibantu anaknya. Boleh enggak itu? Boleh. Namun sekali lagi, tidak mengandalkan. Menjadi sebab boleh, tapi mengandalkan tidak. Nah nanti insya Allah pada selanjutnya baru ada rincian-rincian dari setiap ibadah yang disebutkan, plus dengan dalil-dalilnya. InsyaAllah itu kita bahas di pertemuan kita yang selanjutnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.